warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Wahyu Rahmawati dengan NIM F03211097 dari Prodi Akuntansi kelas D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembayaran dan pemungutan pajak. Pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dan dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban masyarakat ataupun rakyat untuk membayar kepada negara yang bertujuan untuk kesejahteraan atau kemakmuran rakyat itu sendiri. Dan ciri-ciri dari pajak yang pertama itu pajak peralihan kekayaan dari orang atau badan ke pemerintah. Yang kedua, pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan pelaksanaan sehingga dapat dipaksakan. Yang nomor 3, dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. Yang keempat, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang kelima, pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus digunakan untuk membiayai public investment. Yang keenam, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk pencapaian tujuan tertentu dari pemerintah. Yang ketujuh, pajak dapat dipungut secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun beberapa asas pajak, yang pertama itu ada asas equality, yang artinya beban pajak seimbang dengan kemampuan atau penghasilan pribadi atau orang tersebut. Jadi pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar daripada penghasilan. Yang kedua ada certainly atau berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga itu ada convenience of payment, pajak hendaknya, yang artinya pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak. Yang keempat itu ada economy of collection. Pungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat atau seefisien mungkin. Jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada fungsi dari pajak. Fungsi dari pajak itu ada dua. Yang pertama itu budget air atau sumber kekayaan negara. Yang kedua ada reguleran alat untuk mengatur dan melaksanakan suatu rencana oleh pemerintah. Jadi setelah adanya pajak, nanti pemerintah akan bisa mengatur dan melaksanakan rencana begitu. Yang ada juga stelsel pemungutan pajak. Itu ada stelsel nyata,
stelsel nyata. Yang pertama itu stelsel nyata, yang artinya pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Adapun kelemahan dari stelsel nyata, kelemahannya adalah pungutan pajak baru dapat dilakukan pada akhir tahun atau periode pajak. Padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak hari ini untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun dan tidak dapat pada akhir tahun saja. Yang kedua ada stelsel fiktif. Stelsel fiktif adalah stelsel yang juga disebut stelsel anggapan atau pengenaan pajak berdasarkan pada anggapan. Anggapan bermacam-macam, pikiran tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi pungutan pajak itu berdasarkan anggapan seseorang atau pikiran seseorang, itu saja. Kelemahannya ada besar pajak yang dipungut belum tentu sesuai dengan besar penghasilan yang besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, karena pungutan pajak dilakukan berdasarkan suatu anggapan bukan penghasilan yang sesungguhnya. Yang ketiga itu ada stelsel campuran. Stelsel campuran itu berdasarkan keduanya, kombinasi antara keduanya. Pada awal tahun pajak atau periode pajak, penghitungan pajak menggunakan stelsel fiktif, dan yang pada akhir tahun pajak atau pada akhir periode dihitung menggunakan stelsel campuran. Dan kelemahannya itu adanya tambahan pekerjaan administrasi karena harus menghitung 2 kali kerja begitu. Yang terakhir itu ada pembayaran pajak. Pembayaran pajak itu ada beberapa. Yang pertama ada membayar sendiri pajak yang terutang. Itu terdiri atas 2, yaitu membayar saat awal setiap bulan, itu terdapat dalam PPh pasal 25. Dan yang kedua pembayaran angsuran setiap akhir tahun, itu ada pada PPh pasal 29. Yang kedua pembayaran pajak melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain. Yang ketiga melalui pembayaran pajak di luar negeri, itu terdapat dalam PPh pasal 24. Yang keempat ada pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah. Itu seperti contohnya kita membeli suatu barang, itu akan dikenakan PPN. Seperti itu, kita membeli makanan atau baju dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada pembayaran, yang terakhir atau yang kelima itu ada pembayaran pajak-pajak lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.